Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, yang pertama tadi kaitan dengan nafsu amarah, ya, yang mana nafsu tersebut itu menjadikan dirinya bergelimang dengan dosa dan malas untuk beribadah. Meskipun sudah dididik bulan Ramadan, namun dorongan yang kuat dalam dirinya itu berbuat keburukan, berarti itu namanya nafsu amarah. Nah, kemudian ada tahapan berikutnya yaitu nafsu lawamah. Dia sadar bahwa itu dosa. Kemudian akhirnya dia mencela dirinya sendiri, kenapa saya ini suka tergiur dengan dosa. Sementara diajak ibadah itu bermalas-malasan. Maka kalau ada muncul perasaan seperti ini, dia sudah naik ke tahap berikutnya yaitu nafsu lawamah. Meskipun dalam prakteknya terkadang dia kalah dorongannya dengan perbuatan maksiat. Saat dia ingin melakukan ketaatan, ya, dia pun akhirnya kalah juga, dan pada berikutnya dia malah melakukan perbuatan maksiat. Setelah itu dia menyesal dan bisa sangat mudah nanti berikutnya dia itu masuk pada tingkatan nafsu mulhimah atau mulhamah. Nafsu mulhamah yaitu setelah mencela dirinya, maka dia pun mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berbuat kebaikan. Ini dalam surat Asy-Syams, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa, ya, untuk jalan kebaikan dan keburukan. Dan orang yang mendapatkan nafsu mulhamah atau dalam dirinya ada nafsu mulhamah, maka dirinya akan cenderung untuk berbuat kebaikan. Ya, dia tidak lagi mau terus-menerus berbuat dosa, dia menyadari bahwa itu perbuatan yang salah dengan lawamahnya, menyesali, mencela dirinya, kemudian dia naik untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia, berikutnya adalah nafsu mutmainnah. Setelah itu akan masuk pada fase nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah hadirin, jiwa yang tenang ini atau nafsu mutmainnah tentu setelah dia mampu mengalahkan amarah, dan dia tidak hanya mencela atau tidak hanya lawamah, dan tidak juga hanya cenderung dengan mulhamahnya, tapi dia pun melakukan. Dalam hal ini hatinya tenang dalam ibadah, dalam ketaatan, kemudian tidak mudah gelisah oleh urusan dunia. Dia sabar saat menerima ujian, syukur dengan nikmat yang Allah berikan, tidak iri, tidak dengki, dan tawakal kepada Allah. Bahkan di momen halal bihalal itu tidak hanya lisan, tapi juga dengan perbuatan hatinya dia mengikhlaskan kepada saudara-saudaranya. Dan tentunya hal ini tidak hanya formalitas, tapi secara totalitas halal bihalal saling memaafkan. Nah, kalau orang sudah mendapatkan nafsu mutmainnah, maka levelnya adalah dia akan meraih nafsu radiyah, nafsu atau jiwa yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ridho kepada Allah artinya menerima takdir, ya, tanpa protes, bahwa semuanya Allah yang mengatur, dia hanya berusaha. Maka dia pun memperbanyak doa, usaha, dan tawakal dalam hal ini. Kalau sudah mendapatkan ridho atau dia ridho kepada Allah, radiyah, maka akan meraih nafsu mardiyah, yaitu diridhoi oleh Allah. Jiwa yang diridhoi ini levelnya adalah level para wali, kekasih-kasih Allah, dan juga orang-orang yang solih. Maka berikutnya, kalau semuanya sudah didapat, dia akan naik levelnya menjadi dalam dirinya ada nafsu kamilah, jiwa yang sempurna, yang tentunya ini adalah tingkatan para nabi dan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, yang kehidupannya menjadi cahaya tidak hanya bagi dirinya, juga bagi manusia yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ya hal ini mendorong kita untuk meraih nafsu mutmainah, yaitu kita memperbanyak tobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita pun menjaga sholat wajib kita, sholat sunnah kita, menyempurnakannya. Bahkan zikir kita, membaca Quran kita jangan sampai berhenti setelah Ramadan selesai. Berikutnya kita pun tentu menjaga makanan yang halal, jangan sampai bercampur dengan yang haram maupun yang subhat. Mengendalikan syahwat kita tentu dengan berpuasa sunnah, ya, sambil menunggu Ramadan tahun berikutnya, maka kita kendalikan syahwat ini dengan memperbanyak puasa-puasa yang sunnah dan mujahadah, ya, melawan hawa nafsu kita dalam hal-hal yang kecil. Contohnya menahan amarah, menahan diri kita jangan sampai terjebak kembali kepada nafsu amarah, atau minimal kita usahakan untuk mengetahui bahwa ini adalah salah, ini adalah benar, dan akhirnya kita meninggalkan yang salah dan memilih yang benar. Nah, mungkin itu sebagai pembuka atau mukadimah dalam kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan yang sudah disampaikan, dan tentunya kali ini kita masuk di sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung di 08105x4200. Ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar sebagai penanya pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI dan para pendengar setia tentunya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kata nafsu, kadang kita langsung berpikir hal yang negatif Pak Kiai. Padahal tidak semua nafsu nilainya jelek. Nah, tolong sedikit dipaparkan jenis dan nama-nama nafsu yang baik dan juga buruk, dan nafsu mana yang mesti kita ikuti. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Tentunya nafsu itu intinya adalah dorongan dalam diri kita. Ada yang dorongan itu berawal dari potensi yang Allah berikan, ya, dan Allah memberikan dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Kalau dorongan itu kuat untuk melakukan keburukan, maka adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini ya cenderung untuk selalu memilih keburukan daripada kebaikan. Ya, dia diajak ibadah itu malas, tapi diajak maksiat itu gesit. Nah, meskipun bayarnya mahal, tapi untuk dosa dia berani, dan untuk ibadah meskipun dia mendapatkan reward, tapi dia meninggalkannya. Nah, maka nafsu amarah mendominasinya. Kalau orang sudah mulai sadar, ya, mulai mencela dirinya sendiri, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, maka sudah ada dalam dirinya nafsu lawamah. Yang selanjutnya adalah nafsu, ya, kaitannya dengan petunjuk dari Allah untuk memilih kebaikan. Itu nafsu mulhamah. Kalau sudah istiqomah dalam kebaikan, maka nafsu mutmainnah. Nah, maka kita cara meraih nafsu mutmainnah ini bagaimana? Caranya adalah
dengan mujahadah, berjuang terus-terusan. Jangan sampai berhenti setelah Ramadan selesai, namun terus kita berjuang untuk mempertahankan nafsu mutmainnah, ya, dengan berteman kepada orang-orang yang solih, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tidak hanya yang wajib, kita juga menyempurnakannya dengan yang sunnah, dan memulai dari hal yang kecil, yang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, wallahu a'lam. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, ada Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara. Ini sepertinya harus kita singkat dulu. Baik, kita ke Bapak Andi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dan juga kru senantiasa sehat. Mohon maaf lahir batin. Izin bertanya, apakah ada tanda-tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah? Mohon pencerahannya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul, Kemang. Ya, terima kasih Bapak Andi di Bojong Kidul. Ini untuk ciri-ciri amal seseorang diterima oleh Allah. Dan tentunya diterima itu adalah suatu hal yang sangat prestisius, ya. Seseorang dalam beramal itu mendapatkan prestasi tersendiri saat diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika bekerja itu pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang diterima, ya, oleh yang memberikan kerja. Nah, hal ini adalah suatu kriteria apa kira-kira kita diterima atau ditolak amal ibadah kita. Yang pertama, kriterianya tentunya adalah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ya, secara syariat ibadah kita sesuai memenuhi, ya, syarat dan rukunnya. Kalau sholat ada syarat dan rukunnya, puasa pun demikian, zikir pun demikian, ada tata caranya sesuai dengan yang diajarkan, ya, baik tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun perkataan-perkataan ulama dalam hal ini yang ahli di bidangnya. Yang kedua adalah bagaimana amal itu menjadi spirit, atau tadi kaitannya menjadi nafsu yang mutmainnah, yang awalnya adalah amarah, kemudian amarahnya dikendalikan menjadi lawamah, lawamahnya akhirnya menunjuk kepada kebaikan dengan mulhamah, kemudian menetap pada kebaikan itu, yaitu mutmainnah. Nah, kalau sudah mutmainnah maka radiyah dan mardiyah, dia ridho kepada Allah dan Allah pun meridhoinya. Nah, maka akan menjadi kamilah. Hal ini dapat dilihat dari perbuatannya setelah Ramadan. Diterima atau tidak amal kita selama Ramadan, itu dapat dilihat setelah Ramadan. Keistiqomahannya, ya, perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik lagi. Maka itu sebagai parameter atau tanda diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada Pak Onai sudah kita rangkum. Mungkin untuk pendengar lain, jika pun ingin bergabung, pertanyaan ini bisa lebih singkat gitu ya, karena memang durasi waktu kita juga yang harus membagi waktu dengan penanya-penanya lain gitu ya. Baik, untuk Pak Onai, setelah kita coba rangkum pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Apakah agama khususnya Islam hanya sebagai peta dan kendaraan menuju Tuhan, sementara kebenaran sejati tetap sulit dijangkau? Lalu untuk apa ajaran itu diwariskan dan disebarkan? Dan juga bagaimana seharusnya kita memahami serta mengendalikan nafsu dalam proses mendekat kepada Tuhan? Silakan Pak Kiai untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Cara mengendalikan nafsu, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam sangat mengetahui kapasitas diri kita. Allah yang Maha menciptakan tahu betul, ya, bagaimana hamba-hambanya, ya, termasuk fitrahnya. Karena fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan manusia, tentu mereka manusia itu, ya, ditugaskan untuk beribadah kepadanya. Nah, diberikanlah perangkat-perangkat dalam hal ini, rules berupa
Al-Qur'an, hadis ya. Dan tentunya hal ini menjadikan apabila seseorang jauh dari pedoman hidup dalam hal ini yang sudah diberikan oleh Allah melalui para nabinya, ya, jauh dari itu, maka dia akan terjebak oleh musuh yang nyata. Dia akan menjadi pengikut setan dalam hal ini, ya, dan tentu tidak kita inginkan. Tapi kalau ingin meraih kebaikan, kebahagiaan yang abadi, maka dia mesti atau mutlak untuk memilih bagaimana eh, kehidupan kebahagiaan, ya, ketenangan di dunia dan akhirat ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam, dan juga oleh para sahabatnya, diturunkan kepada para pengikutnya dan kepada guru-guru kita yang mendidik tidak hanya ya secara zahir tapi juga secara batin. Nah, disinilah bagaimana seseorang jangan sampai jauh dengan guru, ya, karena guru itu ya adalah tentu guru yang sejati, tidak hanya mendidik secara ilmu tapi juga secara ruh, bagaimana bisa membimbing nafsu kita untuk menjadi nafsu yang mutmainnah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita ke penanya berikutnya. Sebagai penutup nih Pak Kiai, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, nafsu itu bagi manusia yang beriman selalu ingin lebih. Seperti seorang suami baru menikah, baru saja 2 bulan, terserang sama istrinya, menyesal menikah dengan istrinya karena ingat dengan mantan sebelumnya gitu ya, yang mungkin secara fisik jauh lebih cantik menurutnya. Apakah itu termasuk nafsu yang mana, katanya Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini kasus ya yang seperti ini adalah contoh kasus yang kaitannya dengan nafsu amarah. Ya, jadi seorang suami sejatinya ketika menikah itu sudah ada dalam perspektifnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, itu tertanam bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Bukan saat menikah itu motivasinya adalah nanti kalau saya menemukan yang lebih akan saya ceraikan. Nah, motivasi yang pertama itulah yang kalau dia tertanam motivasi yang baik dan memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan, terhindar dari keburukan, maka akan mendapatkan nafsu mutmainnah. Namun saat dalam motivasi awalnya itu sudah buruk, atau motivasi awalnya baik tapi dia terjebak dengan lingkungan yang buruk atau pengaruh-pengaruh yang buruk, akhirnya terjerumus pada keburukan, maka yang awalnya itu nafsu mutmainnah itu akan hilang dengan sendirinya apabila dia cenderung pada keburukan, ya, dan terjebak pada nafsu amarah. Nah, inilah contoh nafsu amarah yang mendorong pada keburukan, ya. Keburukan-keburukan seperti itu yang menjerumuskan nantinya pada penyesalan. Dan sebelum hal itu terjadi, maka tentu kita ingin, ya, jangan sampai rumah tangga hanya hitungan bulan atau hitungan tahun, tapi niatkan dari awal untuk selamanya, tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat, masuk ke dalam surga bersama-sama. Wallahu a'lam. Baik, itu dia pendengar pertanyaan-pertanyaan yang sudah... Oh, ada satu lagi ternyata Pak Kiai, yang mungkin bisa dijawab secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Adun ya, dari Kukupu RT 5 RW 9. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mencapai nafsu mutmainnah? Terima kasih Pak Kiai dan juga Kru Herari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Sekaligus sebagai penutup mungkin ya Mbak Marisa ya. Ini Bapak Adun dari Kukupu tentang bagaimana cara meraih nafsu mutmainnah. Yang pertama tentu tadi dengan mujahadah. Ya, mujahadah itu adalah melawan nafsu dalam hal yang kecil. Ya, kita lawan, kita kalahkan.
Jangan sampai kita kalah oleh hawa nafsu. Seperti apa? Ya, seperti kaitan dengan gibah. Gibah itu membicarakan aib orang lain, bukan membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain itu boleh. Gibah itu membicarakan aib orang lain dan tidak ada tujuan yang baik di situ, maka itu kita lawan. Tahan lidah ini untuk tidak berbohong. Tahan tangan ini, ya, dan itu sudah dilatih dalam puasa selama 1 bulan Ramadan. Kita lanjutkan benteng itu dengan mujahadah. Yang berikutnya adalah membiasakan muhasabah atau tafakur. Kita introspeksi diri kita sejauh mana perjalanan hidup kita, akankah seperti ini terus atau kita ingin merubah dengan kebaikan-kebaikan. Maka tentu perlu ada teman, ya, dalam hal ini yang mendorong kita pada kebaikan. Maka bertemanlah dengan orang yang solih, mengikuti majelis ilmu sehingga akan terbimbing dalam hal kebaikan dan kebaikan. Setelah itu perbanyaklah baca doa, ya. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wala ta'atika. Wahai zat Allah yang merubah-rubah hati ini, tetapkanlah hati ini untuk berada dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Dan tentu orang-orang yang sudah mendapatkan nafsu mutmainnah, tanda-tandanya bahwa dia akan merasakan nikmat dalam ibadah, bukan hanya beban tapi merasakan kenikmatan. Kemudian tidak mudah panik terhadap masa depan, karena masa depan sudah Allah atur, ya. Dia hanya berusaha, hanya berikhtiar. Kemudian dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Biarkan orang lain mau berbuat apapun, perspektif kepada dia bagaimanapun, tapi dia harus husnudzon kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah diantara tanda-tanda orang yang nafsu mutmainnah dan cara meraihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tentunya kajian ini akan membawa pesan dan juga nasihat kebaikan untuk semua pendengar. Terima kasih Pak Kiai untuk kajian pagi hari ini. Salam sehat untuk Pak Kiai dan selamat beraktivitas. Kita akan akhiri kajian Mutiara Pagi di edisi Senin ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.